Jangan lupakan sejarah, mengungkap jejak pengkhianatan klan Ba'alwi terhadap Indonesia. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, ia adalah kompas yang mengarahkan bangsa agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Di balik narasi yang selama ini dimuliakan, tersembunyi catatan kelam tentang peran sejumlah tokoh dari kalangan imigran Hadrami, khususnya klan Ba'alwi, yang berulang kali menunjukkan sikap kontra terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Berikut adalah rangkaian peristiwa historis penting yang perlu menjadi bahan perenungan bersama. 1. 1825, pengkhianatan terhadap Pangeran Diponegoro. Habib Ibrahim Ba'abut membujuk Pangeran Diponegoro untuk memenuhi undangan Jenderal de Kock. Akibatnya, sang pahlawan nasional ditangkap dan diasingkan. Sebuah pengkhianatan besar terhadap perjuangan melawan kolonialisme. 2. 1888, fatwa sesat terhadap ulama Banten. Habib Utsman bin Yahya, setelah berdiskusi dengan Snoukoer Gronje dan Van den Berry, dua tokoh kolonial Belanda, mengeluarkan fatwa, bugot, terhadap para kiai dan santri Banten. Fatwa ini membuka jalan bagi pembantaian besar-besaran oleh pasukan Belanda terhadap ulama dan umat Islam. 3. 1928, lahirnya Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah dibentuk oleh Belanda untuk menyaingi pengaruh Nahdlatul Ulama, NU, yang berdiri pada 1926. Organisasi ini menjadi alat kolonial untuk memecah belah umat dan mengontrol pesantren lewat infiltrasi tokoh-tokoh Ba'alwi. 4. 1948, MUSO dan Republik Soviet Indonesia. MUSO, Habib Musa Al-Munawar, memimpin pemberontakan PKI di Madiun dan mendeklarasikan negara Republik Soviet Indonesia. Dalam pemberontakan ini, ribuan kiai dan santri menjadi korban kekejaman. 5. 1949, Habib Hamid Al-Qodri, ajudan Ratu Belanda. Sultan Pontianak, Habib Hamid Al-Qodri, justru menerima medali kehormatan dari Ratu Wilhelmina dan diangkat sebagai ajudan resmi Belanda, saat rakyat Indonesia sedang berjibaku melawan agresi militer Belanda II. 6. 1965, DN Aidit alias Habib Muhammad Al-Aidit. Pemimpin PKI ini menjadi arsitek G30S PKI, yang menyebabkan terbunuhnya para jenderal dan meletusnya tragedi kemanusiaan berskala nasional. 7. 1965, tragedi di Kalimantan. Habib Sofyan Baragbah dan Habib Fahrul Baragbah disebut-sebut terlibat dalam pembantaian ribuan ulama dan santri di Kalimantan, dalam konteks konflik pasca G30S. 8. 1985, pengeboman Candi Borobudur. Habib Hussein Al-Habsyi, Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, bersama Habib Muhammad Al-Jawad dan Habib Ahmad Muladawilah melakukan pengeboman Candi Borobudur, monumen warisan budaya dunia, yang mencederai persatuan bangsa. 9. 1998, lahirnya FPI dari Pam Swakarsa. Habib Rizik Syihab ditunjuk oleh Wiranto atas perintah Soeharto sebagai Ketua Pam Swakarsa, pasukan sipil yang dikerahkan untuk menghadang demonstrasi mahasiswa. Pelantikan dilakukan di Masjid Istiqlal dan menjadi cikal bakal terbentuknya FPI. Kesimpulan, saatnya bangkit dan sadar sejarah. Serangkaian peristiwa di atas membuktikan bahwa sebagian tokoh Ba'alwi bukan hanya tidak berpihak kepada perjuangan bangsa, tetapi justru berperan sebagai perpanjangan tangan penjajah dan kekuatan destruktif terhadap keutuhan NKRI. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dari sejarahnya. Bukan untuk dendam, tetapi untuk membangun kesadaran kolektif bahwa tidak semua yang tampil alim adalah kawan. Sudah saatnya kita berhenti menelan sejarah palsu dan mulai merawat kebenaran sejarah agar generasi mendatang tidak hidup dalam kebohongan yang diwariskan. Salam waras. Laskar Nusantara Jakarta Raya.